Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aprilia Putri dengan NIM C1C023127. Di sini saya akan membuat video mengenai akad salam pada mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra STMSI dan Bapak Dr. Primadi MSAK. Baik, selanjutnya yaitu mengenai latar belakang. Jadi, akad salam ini adalah transaksi dalam ekonomi Islam di mana pembayaran dilakukan di awal, sedangkan barang diserahkan kemudian sesuai dengan kesepakatan. Akad ini berperan penting dalam mendukung usaha, terutama di sektor pertanian dan perdagangan, karena membantu produsen memperoleh modal kerja, memberikan kepastian harga dan barang bagi pembeli, dengan tetap menghindari riba, gharar, dan maisir. Dalam praktik modernnya, akad salam ini diatur dalam PSAK 103 yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi. Standar ini penting untuk memastikan transparansi dan kesesuaian dengan prinsip syariah dan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dari materi akad salam. Yang pertama ada pengertian akad salam, yang kedua kita akan membahas mengenai jenis akad salam, yang ketiga ada dasar syariah akad salam, yang keempat ada perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 103, yang terakhir ada ilustrasi akad salam. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian akad salam. Jadi akad salam ini berasal dari kata as-salaf yang berarti pembayaran di muka. Akad ini adalah transaksi jual beli di mana barang belum tersedia saat akad, tetapi pembayaran dilakukan di awal dan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Menurut PSAK 103, akad salam adalah jual beli barang pesanan atau muslam fih dengan pembayaran tunai di awal dan pengiriman barang di masa depan sesuai dengan kesepakatan. Akad ini diperbolehkan dalam syariah karena semua spesifikasi seperti harga, kualitas, jumlah, dan waktu penyerahan telah ditentukan sejak awal. Selanjutnya yaitu perbedaan manfaat dan ketentuan. Akad salam berbeda dengan ijon karena tidak memandang unsur gharar atau ketidakpastian. Dalam salam, semua detail itu sudah jelas, sedangkan ijon dilarang karena mengandung ketidakpastian hasil. Manfaatnya, pembeli mendapatkan kepastian harga dan barang, penjual memperoleh modal untuk produksi. Ketentuan yang penting, yang pertama ada harga tidak boleh berubah, yang kedua pembeli boleh melakukan hiyar atau jarang tidak sesuai, yang ketiga tidak ada tambahan atau pengurangan harga setelah akad. Selanjutnya yaitu jenis risiko dan penerapan. Akad salam itu dapat dilakukan yang pertama langsung atau dua pihak pembeli dan penjual, yang kedua secara salam paralel itu melibatkan pihak ketiga atau pemasok. Resikonya barang tidak sesuai dengan pesanan, keterlambatan dan atau kegagalan pengiriman. Penerapan umumnya digunakan di sektor pertanian dan dapat didukung oleh yang pertama lembaga pembiayaan syariah, yang kedua bank pertanian syariah, yang keempat penerbitan sukuk berbasis salam. Oke, jenis akad salam. Akad salam merupakan transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal saat kontrak disepakati, sementara barang diserahkan di kemudian hari sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang telah ditentukan. Mekanisme ini umumnya digunakan pada komoditas seperti hasil pertanian dan bertujuan memberikan modal kerja kepada penjual agar dapat memproduksi barang pesanan. Dalam praktiknya, pembeli dan penjual itu terlebih dahulu menyepakati akad, kemudian pembeli melunasi pembayaran dan penjual itu berkewajiban menyerahkan sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya yaitu salam paralel adalah pengembangan dari akad salam yang melibatkan pihak ketiga, yaitu penjual melakukan akad salam kedua dengan pemasok utama memenuhi pesanan pembeli. Kedua akad ini harus berdiri sendiri dan tidak saling bergantung agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dibandingkan dengan kontrak forward dan future, akad salam itu mengharuskan pembayaran di awal dan berorientasi pada pembiayaan produksi, sementara forward itu lebih fleksibel dalam pembayaran dan future itu umumnya diperdagangkan di bursa dengan mekanisme margin serta tidak selalu diakhiri dengan penyerahan barang secara fisik. Selanjutnya yaitu dasar syariah. Jadi akad salam itu berlandasan pada Al-Quran, terutama di Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1, serta hadis yang menekankan kejelasan ukuran, harga, dan waktu penyerahan agar terhindar dari gharar. Rukunnya itu meliputi pelaku atau penjual, pembeli, objeknya ada barang dan modal, serta ijab kabul. Ketentuannya, pembayaran dilakukan di awal secara tunai, spesifikasi dan waktu penyerahan barang itu harus jelas, serta barang tidak boleh diperjualbelikan sebelum diterima. Jika terjadi ketidaksesuaian atau barang tidak tersedia, pembeli memiliki hak
memiliki hak memilih atau khiyar untuk menerima atau membatalkannya. Jadi akad ini berakhir saat barang diterima sesuai dengan kesepakatan atau dibatalkan karena syaratnya tidak terpenuhi. Selanjutnya itu perlakuan akuntansi PSAK 103. Perlakuan akuntansi akad salam PSAK 103 pembeli mengakui piutang salam saat pembayaran modal dilakukan kepada penjual baik dalam bentuk kas maupun aset non kas yang diukur berdasarkan dengan nilai wajar. Ketika barang diterima, pencatatan disesuaikan dengan kesepakatan akad. Jika kualitasnya sudah sesuai, maka diakui sesuai dengan nilai akad, sedangkan jika lebih rendah diakui sebesar dengan nilai wajar dan selisihnya menjadi kerugian. Jika barang tidak diterima atau akad dibatalkan, piutang salam ini berubah menjadi piutang kepada penjual. Dalam penyajian, piutang salam ini ditampilkan sebagai aset, sedangkan persediaan itu dinilai berdasarkan dengan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Pengungkapan ini mencakup dengan nilai modal, jenis, dan jumlah barang, serta informasi sesuai dengan PSAK 101. Selanjutnya yaitu mengenai perlakuan akuntansi akad salam PSAK 103 bagian penjual. Penjual mengakui kewajiban salam saat menerima modal dari pembeli dan mengukurnya sebesar dengan jumlah yang diterima. Kewajiban ini dihentikan saat barang diserahkan sesuai dengan akad. Jika terjadi kegagalan penyerahan atau dalam transaksi salam paralel, ini selisih antara harga jual dan biaya perolehan itu diakui sebagai laba atau rugi. Pada akhir periode, persediaan dinilai dengan prinsip nilai terendah antara biaya dan nilai realisasi neto. Dalam laporan keuangan, kewajiban salam itu disajikan sebagai liabilitas dengan pengungkapan meliputi hubungan dalam salam paralel, spesifikasi barang, dan informasi sesuai dengan PSAK 101. Selanjutnya yaitu ilustrasi kasus akad salam. Ahmad, seorang pedagang beras, itu melakukan akad salam dengan petani bernama Budi untuk pembelian 1 ton atau 1000 kg beras kualitas premium dengan harga 10.000 per kilogram, sehingga total transaksinya menjadi 10 juta. Pembayaran dilakukan tunai di awal pada 1 Januari 2026 dengan kesepakatan bahwa barang akan diserahkan pada 1 Maret 2026. Spesifikasi beras telah ditentukan secara jelas mencakup jenis, kualitas, kadar air, dan kelayakan konsumsinya. Pada tanggal jatuh tempo, Budi menyerahkan beras sesuai dengan akad dan Ahmad menerimanya tanpa cacat, sehingga transaksi salam dinyatakan selesai dan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu yang terakhir, kesimpulan dari materi akad salam. Jadi akad salam ini adalah transaksi syariah dengan pembayaran di awal dan penyerahan barang di kemudian hari berdasarkan dengan kesepakatan yang jelas. Tujuannya memberi modal bagi produsen dan kepastian bagi pembeli sehingga transaksi adil dan terhindar dari riba serta gharar. Dalam praktiknya, akad salam diatur dalam PSAK 103 agar pencatatan keuangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah, serta terbukti dapat diterapkan secara nyata dalam ekonomi sehari-hari. Baik, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.